Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakia Muhlis dengan NIM 192604211, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika, Prodi Pendidikan Vokasional Mekatronika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian pemicu dan komutasi. Yang pertama yaitu rangkaian pemicu. Transistor dan MOSFET merupakan komponen yang hanya dioperasikan sebagai switching dan controlling saja, sedangkan operasi converting tidak dapat dilakukan. Berbeda dengan SCR merupakan komponen yang dioperasikan serbaguna, baik sebagai switching, controlling maupun converting. Hal ini berarti SCR bisa digunakan untuk pengaturan sumber DC menjadi DC, AC menjadi AC, maupun untuk pengaturan sumber AC menjadi DC atau sebaliknya. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping merupakan rangkaian pemicu dasar yang digunakan untuk menyulut signal arus pada terminal gate pada SCR dengan cara meng-on-kan saklar manual. Uraian selanjutnya akan difokuskan pada rangkaian pemicu untuk SCR. Kemudian perhatikan gambar di samping. Dioda D berfungsi sebagai penyearahan agar diperoleh tegangan pada gate berpolaritas positif. R-min berfungsi pembatas arus gate dan RB berfungsi stabilisator tegangan gate agar tidak melebihi VG maksimal. Perhatikan kedua gambar di samping. Gambar A merupakan salah satu contoh rangkaian pemicu SCR dengan menggunakan resistor kapasitor dengan sumber masukan tegangan searah DC. Gambar B merupakan bentuk tegangan kapasitor EC yang dibangkitkan dari proses RC serta bentuk tegangan luarannya. Sudut pemicuan dapat dilakukan dengan cara mengatur RV yang besarnya 0 derajat sampai 180 derajat. Kemudian gambar A merupakan salah satu contoh rangkaian pemicu SCR dengan menggunakan resistor kapasitor RC dengan sumber masukan tegangan bolak-balik AC. Sedangkan gambar B merupakan bentuk tegangan kapasitor EC yang dibangkitkan dari proses RC serta bentuk tegangan luarannya. Sudut pemicuan dapat dilakukan dengan cara mengatur RV yang besarnya 0 derajat sampai 180 derajat. Dioda D1 berfungsi agar tegangan pada terminal gate selalu membangkitkan polaritas positif, sedangkan dioda 2 berfungsi untuk pengisian C saat polaritas agar tetap 0. Selanjutnya yaitu rangkaian komutasi. Ditinjau dari sumber masukannya, terdapat dua rangkaian komutasi, yaitu komutasi alami atau natural commutation dan komutasi paksa atau forced commutation. Jika SCR digunakan dalam sebuah rangkaian tertutup dengan sumber masukan berupa tegangan AC, maka SCR akan off secara otomatis ketika mencapai titik lintas 0 yang disebabkan sifat alami dari sumber AC tersebut. Jika SCR digunakan dalam sebuah rangkaian tertutup dengan sumber masukan berupa tegangan DC, maka SCR akan off jika arus beban dilawan atau dipaksa sama dengan arus komutasi yang dibangkitkan dari rangkaian komutasi. Proses inilah yang disebut komutasi paksa. Perhatikan gambar berikut. Dengan metode komplement dapat dijelaskan dengan 4 tahapan kondisi sebagai berikut. Kondisi awal, T1 dan T2 masih dalam keadaan off dan tegangan pada C sama dengan 0. Kondisi kedua, ketika T1 di-on-kan dan T2 masih off, di sini akan terjadi dua aliran arus, yakni arus beban dan arus pengisian kapasitor C melalui resistor R2, sehingga tegangan pada kapasitor sama dengan tegangan sumbernya. Kondisi ketiga, ketika T2 di-on-kan, maka T1 akan off karena EC dan terjadi pengisian C melalui beban sehingga EC sama dengan EDC. Kondisi keempat, ketika T1 di-on-kan, maka T2 akan off sebagai akibat pelepasan muatan C. Proses selanjutnya akan kembali seperti kondisi kedua. Demikian video yang saya buat.
Terima kasih atas perhatiannya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.